Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah dengan NIM 201420102 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan melafalkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ekonomi. Untuk ayat yang pertama yaitu tentang riba dan jual beli, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'idatan min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika sahabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba itu, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan itu, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Ayat yang kedua yaitu masih tentang riba. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudha'ifun. Yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat yang ketiga yaitu tentang zakat sebagai pembersih jiwa. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Untuk ayat yang keempat masih tentang zakat, yaitu tentang mustahik atau penerima zakat, Quran Surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat yang kelima yaitu larangan memakan harta dengan jalan batil, Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Untuk ayat yang terakhir yaitu tentang akad, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum.
ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umrah. Sungguhnya, Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Untuk hadis yang pertama yaitu tentang riba. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhahabu bid-dhahabi wajnan biwajnin misla bimislin wal fiddatu bil fiddati wajnan biwajnin misla bimislin faman zada aw istajada fahuwa riba. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barang siapa yang meminta tambahan maka termasuk riba. Untuk hadis yang kedua yaitu tentang kemiskinan dalam Islam. An Abi Utsman ana Usamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ala babil jannati faqana amma man dakhalaha al-masakin wa ashabu ghayra anna ashaban nar faqad umiru bihim ila an-nar wa kuntu ala babin nar fa idza ammatu man dakhala an-nisa. Artinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya berdiri di pintu surga, kebanyakan penduduknya adalah miskin, sedangkan pemilik kekayaan masih bertahan, kecuali ahli neraka diperintah kembali ke neraka. Dan saya berdiri di pintu neraka, ternyata kebanyakan adalah wanita. Pajak, bunyinya sebagai berikut. Ani Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsin minal ibli wala khamsina awakin wala khamsatin awsakin sadaqah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak wajib sedekah jika tidak sampai 5 unta, 5 awak untuk perak, 5 wasak, 60 sak dari gandum. Hadis yang keempat tentang distribusi. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ihtaqara hukratan yuridu an yughliya biha 'alal muslimina fahuwa khati. Artinya, siapa yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka termasuk perbuatan yang salah. Hadis yang kelima yaitu tentang konsumsi. An abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu ghayra mahila wala sarafu wa qala yajidu marra fi ghairi israfi wala mahila. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan. Untuk hadis yang terakhir yaitu tentang zakat, infak dan sedekah. An Abi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu ana uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, saya diperintah menerangi manusia sampai baca syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka terjagalah darah dan hartanya, kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya diserahkan pada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya telah melafalkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.